Ini cuma contoh saja sekilas gambaran kalau ada beberapa orang itu yang mereka memang menjadi yang pertama, kemudian menjadi yang terbaik juga. Isaac Newton ini karena saya anak eksakta ya, mbiyen gaweane hukum Newton dan sebagainya itu makanan sehari-hari. Newton ini ahli fisika, ahli matematika, tapi memang dia itu minatnya di filosofi atau filsafat. Makanya segala sesuatu yang dia hasilkan, hasil karyanya itu bukan hitungan matematis tapi filsafat. Nah, contohnya suatu hari kan duduk-duduk di bawah pohon apel, kemudian sedang belajar karena cah filosofi senengannya sinau ngalamun ya, melamun kayak gitu, kejatuhan apel gundule, wah tepak gitu ya. Terus karena orang filsafat ada kejadian itu mesti dipikir, kok apel tibone saka dhuwur ngopo ngono dipikir ya. Ngantek botak dhewe kae. Dipikir, akhirnya ketemu hukum gravitasi. Hukum gravitasi hanya gara-gara apel jatuh, itu orang filsafat seperti itu. Untung duduknya di bawah pohon apel ya. Coba di bawah pohon duren gitu ya. Ki sinau, wah kejatuhan duren. Newton ya. Ini juga Steve Jobs. Ini CEO dan foundernya Apple juga, dia juga filosofinya juga dari apel jatuh, apel jatuh, pecahane dari Samsung. Jadi memang ini ada filosofi logo saka Apple ngono lho. Ini kalau ini contoh orang yang terbaik gitu, bukan yang pertama tapi yang terbaik. Valentino Rossi, Instagramnya Vali46. Saya follow dia nggak full back ya. Tak DM loh, full back kak ngono iki. Jadi Rossi ini saya jadikan contoh menjadi orang yang terbaik karena memang dari kecil dia itu pengennya jadi juara. Keinginannya, passionnya itu pokoknya ngejar prestasi, jadi juara itu piye carane. Belum punya apa-apa, biyen-biyene ya. Motor elek-elekan sih, ya ki, wah balapan neng kampung, gitu, karo lek paidi, terus ki, wah neng cangkruan sih, gitu. Akhirnya juara, wah ini juara dodolan jamu, Valentino Rossi. Nah ini yang saya lakukan juga dan saya tularkan kepada teman-teman lokal brand atau istilahnya UKM. Saya sudah menghindari sebenarnya istilah UKM, karena UKM itu usaha kecil mungil, jadi cilik ngono lho. Apalagi pemerintah kalau bikin istilah itu UMKM apa? Usaha mikro kecil, mikro kecil atau mikro kecil menengah tabrak bis, habis kan gitu. Jadi teman-teman di para pengusaha lokal brand atau UKM ini saya menggunakan jurus-jurusnya. UKM itu ini unik, kreatif dan menjual dan tidak bisa dipisahkan. Unik saja nggak bisa, kreatif saja nggak bisa, harus ada tiga-tiganya. Kalau sudah unik, kita berpikir kreatif dan punya daya jual atau punya kemampuan untuk jualan gitu ya. Ini contoh yang unik. Ini yang saya sering gambarkan ke teman-teman. Dulu kalau bikin usaha itu cepat booming karena apa? Karena kita dengan mudahnya bikin sesuatu hal yang unik. Di antara kambing yang putih mana yang paling menarik, itu tentu yang warnanya berbeda, yang unik ini beda gitu. Tapi zaman sekarang, zaman milenial, kita mau seperti ini susah. Karena apa? Karena semua orang itu unik ya, semua orang bisa bikin produk yang unik dan kreatif. Saya mau menjadi yang ungu, ternyata liane ono abang, hijau, kuning, pink, beda kabeh ya, susah ya. Mumet ya, kocur. Jadi saya mau bikin warung bakso sing unik, apa warung bakso granat pedas. Ternyata sampingnya warung bakso dinamit. Kan susah itu. Sampingnya lagi warung bakso pedas, cabang neraka. Ngono kae yo enak ya ning Jogja yo enak ini. Ya, kayak gitu. Jadi mau menjadi yang unik saja, saingannya semuanya juga unik. Lalu pertanyaannya, Mas Kuprit, masih bisa nggak kita menjadi yang unik dan berbeda? Ternyata tetap masih bisa, ya, madep dono wae. Liane wis madep dono ya, sing beda madep dene wae gitu. Makanya saya ini usahanya kaos fashion, tapi saya nggak pernah ikut yang namanya pameran fashion, Kickfest, pameran kaos, pameran distro clothing. Kenapa nggak ikut? Ya karena nggak diajak. Ya karena kalau saya ikut nanti akan tenggelam di antara brand-brand yang lain. Kickfest itu lebih dari 400 stand dan semuanya unik, maka saya pasti kelep di sana ya, tenggelam di sana. Alasan sebenarnya adalah standnya mahal banget. Jadi nggak ikut gitu ya. Yang saya ikuti malah pameran Franchise Expo karena banyak sekali beda-beda jenisnya. Kemudian pameran Boga Nusantara, pameran kuliner malah melu aku. Jadi ada bakso, soto, siomay, kaos. Laku mas, ya enggak. Jadi, yang penting ikut gitu ya. Tapi itulah keunikan. Yang kedua itu kreatif. Kita langsung singkat saja, unik.
Cukup, yang kedua kita juga harus punya pemikiran kreatif. Kreatif itu kemampuan untuk menyelesaikan masalah dari banyak sudut pandang. Orang kreatif biasanya kalau ketemu masalah, dia akan lihat dari atas, namanya helikopter view. Itu lihat dari atas masalahnya, oh ini ada jalan keluar dari sini, sini, sini. Kalau ini cuma contoh aja, orang-orang India ini kan orang yang pintar sekali menggali bakatnya, mengembangkan sampai menjadi profesional. Saya dulu waktu kuliah itu nyambi jadi tour guide, karena Jogja itu kota turis, kota wisata, dan saya lahir di sana, di rumah saya dekat Malioboro. Kemudian dengan turis itu memang sudah keseharian dan memberanikan diri. Aku nyoba menantang diri sendiri, berani nggak ngomong sama turis gitu. Akhirnya maju, pas ketemu saya lari, nggak berani. Nyoba lagi, wani rak, ketemu lari neh gitu. Pas wani turisnya sing melayu. Jadi memang kayak gitu harus nyari pasnya ya. Dan turis India ini yang paling menyenangkan karena memang apapun yang terjadi mereka itu sukanya nyanyi karo joget gitu ya. Nyanyi karo joget itu India menunggu seneng banget nih. Ini yang terakhir adalah kemampuan menjual atau produknya ada nilai jualnya. Belum tentu produk yang bagus itu laris karena memang ada faktor ini, dia mampu atau jualan enggak. Bisnis itu belum bisa dikatakan bisnis kalau belum ada penawaran. Sebagus apapun produk Anda, nek ra ditawake ya bukan bisnis namanya. Orang nggak akan ngerti gitu ya. Makanya malah ada istilah produk itu nggak perlu sempurna banget. Coba nanti asal punya nilai jual dan sebagainya itu nanti malah akan lebih laku. Elek tapi konsisten kayak gitu loh. Kayak ini yang sering saya angkat istilah elek rapopo ning konsisten ya. Konsisten apa ya? Konsisten lelek gue gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting konsisten. Daripada sekali keluar bagus habis itu 6 bulan lagi nggak jualan, kayak itu malah nggak bagus. Ini kemampuan menjual. Ini masalah brand kalau ini ya. Ayu Ting Ting ini ya, masalah brand merek, kasih nama yang bagus seperti apa ke produknya. Ya, ini yang saya lakukan. Mungkin dari nama panggilan saya sendiri tak jadikan tokoh kuprit, boneka, webtoon, komik itu, sama mungkin channel YouTube Legenda Si Kuprit itu malah dari nama saya sendiri kemudian saya kelola gitu ya. Kemudian ini kan nama aslinya Ayu Rosmalina, tapi kan setiap manggung nggak pakai nama asli karena punya nama brand yang mungkin lebih mudah diucapkan, lebih mudah diingat dan lebih ada nilai jualnya ya, Ayu Ting Ting kayak gitu ya. Walaupun kabar terbaru sekarang adalah lagunya sudah ditarik dari peredaran ya, karena alamatnya sudah ketemu. Ini neng Blitar ini ya. Ini Pak Hari. Ini salah satu yang saya jadikan contoh juga. Pak Hari adalah tukang becak yang ada di seputaran kampung turis di sekitaran Malioboro ya. Kampung turis di sana ada satu kampung isinya hotel dan sebagainya. Pak Hari ini dia punya kemampuan untuk menjual dirinya, artinya itu layanan atau servisnya, bukan sekedar tukang becak biasa yang nganter-nganter atau menawarkan bakpia dagadu Taman Sari lah kayak gitu, enggak seperti itu, tapi dia online juga. Twitternya itu followernya kayaknya 15.000 atau berapa itu ya, saya kalah jauh gitu. Jadi tukang becak tapi melek teknologi juga, dia menggunakan blog, menggunakan website, ada game Android dibuatkan teman-teman mahasiswa itu, kemudian dia punya kemampuan untuk storytelling atau cerita. Ini juga yang saya pakai strategi saya untuk bisnis saya sendiri. Kemampuan storytelling atau bikin cerita. Kenapa harus ada kuprit, kenapa ada komiknya yang itu tidak dibayar sama sekali, kenapa bikin channel YouTube juga, yaitu memang kita ada kemampuan ke sana, bikin cerita atau story atau kisah, legenda dan sebagainya yang bisa diceritakan lagi oleh orang banyak. Ini yang saya maksud dengan kita low budget tapi high impact. Tanpa menggunakan budget iklan yang berbayar, itu kita bisa nyebar kemana-mana dan lebih efektif karena orang lain yang ngomong tentang kita. Jadi branding itu kan tentang sesuatu hal yang diomongkan orang, bukan kita yang ngomong. Kita nggak usah iklan ini bonekanya api, lo bahannya api. Orang nggak akan percaya karena bakule saya ngomong. Tapi kalau orang lain yang ngomong itu lebih dipercaya. Seperti Pak Hari ini. Dia bisa speak English sama bahasa Belanda dan cerita tentang Jogja. Kalau lagi lewat Tugu itu dia cerita, ini Tugu sejarahnya gini, Malioboro 2 km sejarahnya ini, kemudian Taman Sari sejarahnya seperti ini. Jadi ada hal yang bisa diceritakan. Sukses, anaknya kuliah semua, anaknya cuma 1. Ini kuliah kabeh ya. Wah ini juga, sate ayam batas kota. Naruto pernah makan di sini. Wah, ini
Ini juga yang seperti ini sangat cocok iklimnya di Indonesia karena itu tadi orang itu senang dengan hal-hal yang fantastis. Makanya kayak kerajaan baru di Purworejo kan cepat sekali booming dan sekarang jadi objek wisata. Pemerintah dijual cepat butuh uang, ternyata nasi goreng, nasi rames macam-macamnya. Seperti ini cuma kreativitas dan kemudian kemampuan untuk menjual gitu ya. Dan sekali lagi adalah sekarang memang eranya era konten, era storytelling, cerita. Bagaimana produk ini nggak sekedar dodolan produk, kita kulaan, didol, tompo duit, selesai, itu nggak seperti itu. Akan lebih bagus lagi kalau produk ini ada historinya, ada ceritanya di balik sana, bikin kedai kopi ini diambil dari tanah antah berata dan sebagainya. Yang penting ada ceritanya seperti itu, lebih menarik, brandingnya lebih bagus, dan lebih tahan lama. Lebih nanti akan lebih bagus nanti ke depannya. Dan itu sudah saya lakukan sejak kali membuat usaha. Semua lini bisnis saya ada boneka, ada kaos, ada coklat. Ini salah satu usaha saya. Ini semuanya ada ceritanya. Ini coklat ini tahun 2012, namanya coklat Kanada. Itu bukan impor dari Kanada, tapi artinya adalah kan ada coklat. Nah kayak gitu ya. Jadi idenya waktu lebaran, itu hidangan lebaran kan monoton, boseni gitu ya. Nastar, kastengel, kongguan isinya rengginan, kemudian ya sesuatu hal yang dari kita kecil sampai sekarang itu nggak berubah-berubah, wajik dan sebagainya kalau di sana itu ya. Dan itu saya makanya kepengen ada yang baru, makanya ketemu idenya coklat. Coklat tapi kemasannya saya bikin ada foto keluarga, dikasih ucapan selamat Idul Fitri, maaf lahir batin. Dan begitu itu saya upload langsung booming kemana-mana, banyak order dan sebagainya karena memanfaatkan satu kekhasan orang Indonesia yakni narsis. Orang Indonesia itu orang paling narsis, kebutuhan sosialnya tinggi, itu satu kata kunci yang bisa kita dimanfaatkan. Bikin seperti ini akan lari sekali karena orang itu kepengen tampil gitu ya. Wah aku nganggo fotoku karo bojoku, bisa nggak mas? Bisa. Dan ternyata nggak cuma lebaran. Akhirnya ada yang ulang tahun, ada yang akikoan, nikahan, wisuda, buka toko baru. Yang belum pernah itu layatan, saya belum pernah bikin, tapi ini ya kayak ginilah, seperti ini bikin coklat ada ceritanya. Yang penting ada hal yang dijual itu kan jualan cerita. Kalau coklatnya biasa aja, akan kalah jauh sama coklatnya Blitar gitu ya. Tapi di sana ada bikin kemasannya, packagingnya main gitu. Nah, ini ulang tahun. Ini packaging kalau saya kirim paket itu nggak biasa-biasa saja. Saya kirim paket pun tak kasih ditempel-tempeli supaya nanti menarik dan cukup efektif juga karena yang menerima paket seneng di foto-foto, dia upload jadi nyebar kemana-mana juga. Jadi kadang saya tempeli awas serapuh hatiku, kadang isi kenangan, gampang ambiar dan sebagainya itu tak isi itu tempel-tempel seperti itu. Dan ini cukup efektif. Nah ini. Kemudian saya melakukan sesuatu hal yang mulai jarang dilakukan orang. Contohnya kirim surat pakai perangko, tulis tangan. Ini yang saya bilang kartu lebaran saya bikin sendiri karena itu saya seneng dari kecil itu senang bikin karya-karya kayak gitu, potong kertas. Ini nggak butuh modal yang banyak, cukup ya bikin seperti ini aja. Kartu lebaran yang 3D. Ini stempel. Saya kalau kondangan manten, resepsi sekarang selalu bawa stempel nama usaha atau stempel kuprit biasanya gitu. Apa yang saya lakukan adalah buku tamu itu tak cap jedok gitu ya, cap. Terus kolom alamat itu saya isi alamat Instagram, ada ide aja, nah seperti itu. Kenapa itu saya lakukan? Karena yang jaga buku tamu itu anak-anak muda cantik-cantik milenial. Orang no simbah-simbah jaga buku tamu no enek, mesti cah ayu-ayu no cah nom-nom milenial. Kemudian mereka lihat Mas kowe kok edan pancen ket biyen lagi ngerti cen kentir. Tapi mereka kemudian seneng di foto-foto, kemudian di-upload kemana-mana, diajak foto-foto bareng juga pernah mergo saking kentire mau ya. Nah ini foto Mas kowe keren Mas, lucu gitu seperti itu. Kita bikin dan ini cukup efektif, paling enggak nambah follower 3. Sing jaga buku tamu. Ini setiap bulan saya ada program namanya giveaway. Bukan giveaway, giveaway itu ngasih tapi pakai syarat. Kalau saya giveaway itu neh kewe, nyoh gitu ya.
rasa nganggo syarat, pokoknya tak neh kayak gitu. Nggak usah pakai syarat. Kalau giveaway itu kan biasanya kamu tag 10 teman kamu, like dulu terus ora peduli aku rasa like ya ora apa-apa, ora follow ora apa-apa, sing penting aku kepengen ngenei. Ya itu. Itu namanya giveaway. Itu biasanya tiap bulan itu ada 3 atau 4 boneka saya kasih. Sayangnya tidak hari ini. Jadi ya. Kemana saya kasih ya biasanya kalau ini kan bayi ini kan viral juga pernah masuk hitam putih dan sebagainya. Akhirnya kemudian sama ibunya difoto, diupload kemana-mana, kan lumayan efektif juga. Nggak perlu bayar endorse artis-artisan gitu ya. Seperti ini aja. Dan biasanya saya ngincer orang yang saya kasih biasanya kan sudah komunikasi duluan pernah ketemu dan sebagainya. Mbak kowe tak gawe ke boneka mau nggak? Ketoknya apik lucu, cantik gitu. Ya Mas rapopo Mas bikin bonekanya. Ini yang saya incar adalah orang yang kerja, temennya banyak di kantornya. Ini Cito ini yang alat kesehatan yang ngecek kesehatan itu. Biasanya Cito, Pertamina, Astra dan sebagainya itu saya kirim satu-satu orangnya. Karena apa? Satu yang pesen nanti seluruh kantor pengen KB gitu ya, pesen KB gitu ya. Saya yang paling efektif waktu di Pertamina ngasih satu balik 200. Langsung pesen, koperasinya yang pesen. Karena tertarik HP Mas, gue souvenir emang nggak ada nih souvenir sebelumnya yang kayak gini nih, kayak gitu. Makanya ini pun biayanya cuma biaya bikin boneka aja kan biaya modal, dah keluar murah gitu ya, bukan sesuatu hal yang mahal tapi efektif. Pernah boncos ya sering gitu, artinya boncos itu orang balik blas, orang difoto, orang diupload, ya meng dipek tok gitu ya sering gitu ya. Ya rapopo ya, karo nangis. Boneka Kuprit ini saya bikin webtoon itu 26 episode dari 2015 mungkin belum saya lanjutkan lagi karena sudah sibuk sana kesini. Kemudian versi cetak itu juga 2015. Cetak pertama yang saya launching di Taman Mini, cetak kedua saya launching di Bangkok, Thailand, berbahasa Thailand.